Untuk kita bicara tentang aplikasi algoritma, tentu kita bicara tentang array. Array itu adalah variabel berindeks ya. Variabelnya satu variabel tetapi isinya banyak. Contoh ini satu variabel tapi isinya cuma satu. Data kita echo ya selesai. Berarti kalau kita echo data ini, ya, hasilnya dia akan nanti angka 100 karena nilai awalnya 100. Tapi kalau dia berupa array, kita bikin variabel dia sebagai array, data ke 0 5, data ke 1 12. Jadi sekali kita echo ya, kita bikin looping di sini. Sebelumnya kita hitung dulu ya, ada berapa datanya? Oh, ada 5. Yaudah, dia data ke 1, kedua ke increment gitu. Maka dia akan nyata berurut. Ya, jadi data array. Jadi intinya kita bermain dengan array. Nanti angka-angka ini didapat dari variabel kita, bisa lagu, bisa buku, ya, judul, nama pengguna dan sebagainya. Sehingga nanti kita pakai database-nya sekali aja di awal supaya nggak berat. Kalau setiap ngitung narik database berat sekali ya. Jadi cukup kita tarik sekali, masukin ke variabel array. Ya misalnya array lagu atau array buku, atau array pengguna, selanjutnya di bawahnya perhitungan. Oke. Kita menggunakan algoritma user based correlation ya, kolaboratif. Oke, implementasinya seperti ini. Sesuai referensinya ya. Ceritanya di sini ada pengguna John, Loki, Eric, Diane ya. Itu ini adalah judul-judul bukunya nih. Ada judul-judul lagunya. John terhadap buku 1 ngasih rating 5, Lucky buku 1 ya, Eric, Diane dan sebagainya. Nah, ini yang ada juga si John belum ngasih rating buku ketiga atau lagu ketiga belum ngasih rating dia. Masih 0 nih. Ya, rating itu kan minimal 1 sampai 5 ya. Oke. Jadi ada beberapa nih masih 0 nih. Gimana cara ngisi-ngisi ini melalui keterkaitan dengan user lain, hobi yang lain ya. Budi suka dangdut, Budi juga suka bakso. Nah, misalkan ya, Anwar suka bakso. Nah, berarti Anwar bisa suka juga dengan dangdut mungkin, misalkan ya. Tentunya dengan satu tema yang sama ya, bukan bakso sama lagu, beda kan itu. Oke. Nah, rumus user base kolaboratif itu pertama adalah kita ngitung rata-rata kayak si John ini. John dari seluruh lagu yang ada ya, tentunya yang sudah dia rating ya. Ini ada 4. Jadi 10 dibagi 4. 10 dapat dari jumlah semua dibagi 4. Total 2,5 average-nya. Dapatlah average masing-masing user. Bayang ya? Oke. Lalu kita bicara tentang relasi John dengan John. Ya, John dengan John ya sama ya, otomatis nggak usah dihitung atau alias 1 nanti. John dengan Lucy ya itu bagaimana? Ya rumusnya gini. John ngasih rating buku pertama berapa? 5. Dikurangin rata-rata 2,5. Dikali dengan Lucy. Kenapa Lucy? Karena John sama Lucy sekarang ya. Ini sama, ini sama ini sama, ya kan? John Lucy atau Lucy John sama aja ya. John Lucy atau John Lucy sama aja. Oke. Ditambah berikutnya 1 kurang 2,5. Dapat di mana 1, kurang 2,1? 1 ini yang miliknya si John tadi ya. 1. Kalau 0 nggak usah masuk ya. 1 dikali dengan 3 kali 3,6. Ya. Terus ditambah 2 kurang 2,5 dikali 5 kali ini dan seterusnya. Oke, dari sini kebayang? Kebayang ya. Oke. John sama Lucy ya. Oke. Tentunya 2 dikurangin 2,5 kali. Oke. Tentunya di sini 2-nya si Lucky nggak kepake dong ya, karena si John-nya 0 kan. Betul. Jadi kita ambil 5 1 2 2-nya si John ya. 5 1 2 2-nya si John. Oke. Ya, ini nggak dipakai nih. Dibagi ya ada rumus jaraknya si antara Lucy dan si John sama Lucy ya. Apa tuh? Ini kan garis miring kecil banget ya. Oke, saya gedein aja ini. Kurang lebih gitulah. Dibagi 5 kurangin 2,5 ya rata-rata dikuadratkan ditambah ini kurangin 25 kuadratkan, betul? Tambahin ini adalah jarak nilai besaran punya si John ya. Diakar terus dikali dengan nilai besarannya si Lucy ya.
dikuadratkan masing-masing, terus di akar, hasil akar itu nanti dikalikan ya. Ini juga sama. Jadi kalau sedikit ini kenapa nih sedikit, 1, 2, 3, karena dia cuma misalnya 2 ya kan, 2 nih gimana nih, 3 ya, 1, 2, 2 apa 3 nih, 3 ya, 5 kurang 2,5, 1 dikali, ini kan sepaket, cuma 2 ini ya, dia ini cuma 2 ya, kenapa dia cuma 2? Ini hubungannya Diane sama John. Johnnya nggak ada nilai yang ini, yang ketiganya nggak ada. Yang ketiganya nggak ada ya? Iya. Ya, tiganya kan kosong. Oh ya betul. Jadi syaratnya kedua belah pihak harus ada isinya. Oke. Bayang ya. Ini rumusnya, ibaratnya pencontekannya lah, pembuktiannya ini namanya black box. Jadi pengujiannya ada langkah-langkahnya. Oke, hasilnya ini. Ya, nilai keterkaitan antara John dengan Lucy dan sebagainya. Oke, ini yang dipakai nanti adalah yang nilainya lebih dari 0 dan dia bukan 1. Ya. Kalau sakat dulu kan udah pasti dia ke dia kan, udah keisi. Yang dipakai adalah yang nilainya lebih dari 0. Nih, contoh antara John sama Diane ini 0,5 ya. Lucy sama siapa nih? Ini Eric nih ya. Yang dipakai itu ya. Ya mungkin yang jadi pertanyaan di sini kenapa yang dipakai 0 dan 1? Itu nilai probability yang mungkin ya. Karena 0 itu sangat kecil ya. Kecil itu artinya nilainya kalau kita lihat angka di sini, karena kecil itu karena dia nilainya lebih rendah daripada nilai rata-rata yang jelas. Jadi yang diambil itu antara 0 sampai 1. Oke, rumusnya adalah ada berapa banyak yang sama dia, misalkan gitu ya. Ada berapa banyak yang sama. Misalkan kita ngitung antara ini kan tadi yang 0 mana aja yang 0 nih, yang belum diisi ini kan, si John terhadap lagu ketiga ya. Diane terhadap lagu keempat dan kelima, satu lagi Eric terhadap lagu kelima ya. Nah ini lagu kelima Eric ya, 4, 5. Oke. Kita coba data yang ini nih, si Diane yang keempat. 2 itu dari mana? 2 itu adalah apa? Hubungan antara Diane itu mana yang nilainya lebih dari 0 nih, 0,5. Punyanya si John. John itu milih lagu keempat, poinnya berapa? 2. Si John milih lagu keempat, poinnya 2. Makanya ini pengalinya 2 ini. Andai kata, misalkan ini positif nih, misalkan ya. Berarti nanti di sini adalah 2 dikali 0,5 ditambah, betul? Ini positif ya. Diane terhadap ini Lucy. Lucy milih lagu keempatnya berapa? Lucy keempatnya 5. Jadi tambah 5 dikali nilai ini, betul? Dibagi ini ditambah penilaian dari si Lucy tadi 0,6 tadi. Betul? Kurang lebih seperti itu. Ini kebetulan aja datanya 1 ya, sehingga ini dibagi ini ketemunya 2 ya, betul. Ini dibedakan warnanya. Nah, nanti ini ya, nanti ini langsung update ke database. Yang nilai-nilainya masih kosong ke update. Jeduk. Tapi sebenarnya nggak usah ngupdate ya. Kenapa? Karena kan itu bukan nilai yang pasti yang diisi oleh si John ya kan. Ini kan masih prediksi aja, penyaranan ya nggak? Masih menyarankan saja. Nanti kenyataannya belum tentu John ngasih 5, belum tentu. Betul? Hanya prediksi aja ya. Hanya prediksi saja. Bayang? Oke, bayang. Oke, ini di dalam codingnya ya, di dalam codingnya ini saya terangin dari awal. Kita bikin array dulu. Ini ID pengguna, ini nama pengguna. DL ini adalah ID objeknya ya, literasinya, kemudian bisa lagu bisa buku ya. Begitu gabungan nilai hasil. Pertama kita ambil dulu data pengguna.
pengguna berikut dengan pengguna ini terhadap lagu ini ngasih rekomen berapa dan sebagainya, sehingga terbentuklah tabel yang ini tadi. Ini dia, John terhadap lagu ini berapa ya. Artinya kalau saya tidak kasih limit, dia akan menampilkan semua lagu nanti. Ya, dia akan menampilkan semua lagu. Banyak banget tuh ya. Dia udah dinamis, mau lagu yang nambah otomatis dia otomatis dinamis. Ya. Kalau ini kan John terhadap Lucy, ini kan per orang ya, orangnya kebetulan ada 4. Ya, John Lucy. Nah ini kosong nih. Tanda tanyanya artinya belum bisa dinilai karena belum ada yang ngisi. Ya, lagu ke-6, ke-7, ke-8 belum diisi. Ya, nilainya berapa maka dia masih tanda tanya atau 0000 lah, seperti itu. Belum bisa ngitung dia. Tentunya kita bisa ngitung kalau sudah ada yang pernah ngasih melihat ya kan, merasakan dulu kan. Ini yang 142 itu berdasarkan data kita kan? Ya. Kita inputnya berapa misalnya lagu. Betul. Berarti kalau buku misalnya 20 aja. Kalau yang user tuh penggunanya ya. Iya. Ya, makanya tadi saya kasih limit karena untuk black box-nya pasti jalan nih hitungannya. Kalian juga nanti bikin PowerPoint-nya harus seperti ini nanti. Ya. Perhitungan seperti ini. Gak mungkin langsung semua ngitung banyak nih, susah ngitungnya nanti ya. Masukin yang Beberapa tapi kalian bisa ngitung ya. Oke. Kasih limit aja. Lagunya limit berapa gitu ya. Oke. Dan jangan lupa supaya udah dipilih gitu kan ya. Kita mau menilai lagu A, yang minimal orang lain sudah memilih lah lagu A itu. Ngerating. Oke, lanjut. Di sini dia apa? Di sini dia ngitung total ya, total itu ada berapa dia. Jadi gini, kalau RR itu artinya yang milih dia lebih dari 0, totalnya nambah, tadinya milih 5 tambah 2 jadi 7 ya kan. Ada yang tadinya 0, ada dua orang yang ada 2 lagu yang kepilih sama dia, atas nama si John milih 2 lagu, 3 lagu, 4 lagu. Intinya kita beriterasi di sini, looping dari rumus looping ini. Beriterasi dari I sampai jumlah pengguna ya kan. Dari I sampai jumlah literasi atau lagu atau buku. Seperti itu. Kalau yang dipilih oleh si John ini ya kan, orang ke I ini ya, si John terhadap lagu ini lebih dari 0, berarti dia ngisi kan. Kalau nggak ngisi berarti dia masih 0 ya. Ada sekian. Nah, itu dia melakukan perhitungan yang di atas ini. Iya, total 10 dibagi 4. Dan seterusnya. Ini saya bulatkan di bawah ada rumus pembulatan ya. Artinya tiga bilangan terakhir aja yang dipakai belakang koma. Kalau nggak dipakai, kalau 5 ya ganti 5 ya. Oke. Oke, lanjut. Kita masuk ke sini. Nah, di sini nih. Dasarnya di sini dasarnya. Jika R1 itu rating 1 dan rating 2 lebih dari 0. Artinya dua-duanya ngisi gitu loh. Ya, dua-duanya ngisi, maka itulah yang diperhitungkan, itulah yang dihitung. Kalau satu ngisi satunya 0 nggak ngitung kayak tadi kan. Pakai dasarnya di situ. R1 itu orang pertama, VG1 rata-rata pertama, R2 orang kedua. Artinya saya bikin looping nih supaya dinamis. Datanya banyak pun nanti dia dinamis. Saya bikin looping. Kalau yang STB ini dia ininya apa namanya? Prosesnya. Ya, sub itu kan pangkat atas kan kalau di HTML kan. Oke. Cuman harus dipotong dia -1 terakhirnya. Kenapa? Karena terakhirnya ada tanda plusnya, maka dipotong 1 supaya plus terakhirnya nggak ngikut. Oke, terakhir total atas bagi total bawah. Oke, dapatlah ini, masuk ke perhitungan pre dan press. Nah, ini udah, kita tinggal menerapkan ini ke dalam rumus kita. Ini nih black box-nya ya, black box-nya limit 0,5 ya. Oke. Nanti ini ada di mana? Nanti ada di, ini kan sisi admin nih. Admin pengen tahu recommended untuk Diane lagunya apa saja berikutnya. Pas ini diklik, nanti dia muncul analisanya. Yang di tanda rekomendasi itu apa gimana? Nih, recommended untuk si Diane tadi ini. Mana Diane? Nah ini kan, semua lagu ini otomatis di rating nanti dari tinggi ke rendah. 5,
baik yang sudah dia pilih maupun yang belum. Ya, diurutkan. Yang sudah dia pilih dimunculin juga nggak di rekomendasinya si dia nih? Yang udah dia isi. Munculin. Di ikut rating apa nggak usah di rating yang udah dia pilih? Oh, dia baik. Ini contohnya Diane nih ya. Kan 4 3 5 2 2 nih. Coba di udah. Dua itu masih merah berarti. Dua itu berarti yang direkomendasikan. Yang sebelumnya dia belum pernah ngisi kan. Nah, kan diurutkan menjadi 5 4 3 2 2. Yang warna hitam ini kan berarti yang udah dia isi manual kan. Iya. Betul. Itu tetap dimunculin. Dimunculin nggak? Apa yang cukup dua-dua ini saja yang dimunculin? Cukup yang belum diisi. Yang mana? Mananya gimana? Iya ya, karena yang sudah diisi udah pasti tinggi kan. Udah pernah dibeli lah ibaratnya di Tokopedia kan. Yang udah kita beli nggak ada lagi. Betul? Iya belum di rating aja. Masih udah di rating otomatis. Oke. Itu tetap bisa dihitung pakai rumus ya, masa dipakai rumus yang kemarin itu ya? Betul. Harus bisa.